Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Anggita selaku dosen pengampu mata kuliah kontrak drafting, dan tak lupa pula teman-temanku dari kelas 3 Ekonomi Syariah C yang saya cintai dan saya banggakan. Langsung saja ya teman-teman semua, kami dari kelompok 1 di sini akan memaparkan hasil diskusi kami terkait tentang materi kita, yaitu surat perjanjian. Sebelum kita masuk ke materi kita, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Mbak Alvina, yang kedua ada Mbak Sekar, yang ketiga ada Mbak Khaura, dan yang terakhir dan saya sendiri yaitu Arif Rahmati. Langsung saja, di sini yang nantinya pihak pertama dan pihak kedua. Yang pihak pertama akan diperankan oleh Mbak Alvina dan pihak kedua akan diperankan oleh Mbak Nina. Nah, langsung saja, di sini surat perjanjiannya terkait tentang pembelian mobil Honda Jazz putih tahun 2020, yang dimana pihak pertama dan pihak kedua telah melakukan kesepakatan yang nantinya dalam hal kesepakatan tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat-syaratnya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Sekar. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya Sekar Cahyaningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pihak yang bersepakat untuk mengadakan jual beli mobil Honda Jazz dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pasal pertama, yaitu jenis barang, bahwa pihak pertama dengan ini menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua yang menerangkan telah membeli dan menerima penyerahan dari pihak pertama berupa sebuah mobil Honda Jazz. Pada pasal kedua, yaitu harga. Harga kendaraan yang telah disepakati kedua belah pihak adalah Rp282.300.000. Dan pasal ketiga yaitu potongan harga atau diskon. Diskon atas barang yang dipesan oleh pihak kedua yang diberikan oleh pemasok, baik yang terjadi sebelum perjanjian maupun sesudah perjanjian, merupakan hak pihak kedua. Pada pasal 4 yaitu jangka waktu dan cara pembayaran, bahwa pihak kedua menyatakan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar sejumlah pembiayaan kepada pihak pertama dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani. Besar angsurannya yaitu Rp7.842.000 pada tiap-tiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran sampai dengan tanggal 5 November tahun 2025. Baik, saya Alvina Septiawati akan melanjutkan pasal yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu pasal kelima, di mana kepemilikan dan jaminan atas barang. Dengan ayat 1, dengan kesepakatan perjanjian ini bahwa pihak pertama itu telah menyertakan atau mengalihkan kepemilikan barang tersebut itu kepada pihak kedua dalam keadaan baik, layak, dan tidak cacat. Sehingga saat itu pihak keduanya itu adalah sebagai pemilik yang sah dalam atas barang tersebut. Ayat kedua, yaitu pihak pertama memberikan jaminan bahwa kendaraan tersebut itu milik pribadi, bukan milik orang lain atau orang lain ikut andil dalam barang tersebut. Selanjutnya yaitu pasal ke-8 mengenai status kepemilikan. Ayat pertama bahwa status kepemilikan kendaraan tersebut akan diserahkan pihak pertama kepada pihak kedua, menerima keseluruhan pembayaran dari pihak kedua. Ayat kedua yaitu status kepemilikan akan beralih kepada pihak kedua setelah pihak pertama itu menyerahkan BPKB atau buku pemilik kendaraan bermotor kendaraan tersebut. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Haura Maulida Syami. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai pasal-pasal dalam perjanjian jual beli mobil. Yang selanjutnya adalah pasal ke-9, di mana di pasal 9 ini ada sanksi yang terdiri dari 2 ayat.
Ayat pertama mengatakan bahwa apabila pihak pertama tidak melunasi pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, pihak kedua dianggap terlambat membayar dan dikenakan sanksi berupa denda atas keterlambatan pembayarannya tersebut. Nah, di ayat kedua disebutkan mengenai besarnya denda yang harus dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama, yaitu sebesar 5% dari jumlah uang yang telah dibayarkan. Selanjutnya adalah pasal yang ke-10, yaitu mengenai kerusakan dan kehilangan. Pada ayat pertama disebutkan bahwa selama dalam pemakaian dan penjagaannya, pihak kedua bertanggung jawab penuh atas kendaraan. Ayat kedua, apabila terjadi kerusakan, pihak kedua diharuskan memperbaiki atau mengeluarkan biaya atas kerusakan yang dialami kendaraan tersebut sehubungan dengan pemakaiannya. Nah, di ayat ketiga, apabila terjadi kehilangan, pihak pertama tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan tersebut. Selanjutnya di pasal 11 ada force majeure, di mana tiada satu pihak pun yang dapat dituntut untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya yang tidak dilaksanakan dikarenakan terjadi suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan atau kemampuan kedua belah pihak untuk menghindarinya. Nah, kejadian mana yang lazim disebut force majeure seperti bencana alam, huru-hara, pemberontakan, peperangan, dan lain sejenisnya. Maka masing-masing pihak akan saling melepaskan pelaksanaan kewajiban kedua belah pihak. Yang selanjutnya ada pasal ke-12 mengenai penyelesaian perselisihan, di mana apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya dengan jalur hukum. Oke ya, kita masuk ke pasal 13 yang dimana surat perjanjian ini dibuat secara dua rangkap, yang dimana pada surat tersebut telah tertera sebuah materai yang berkekuatan hukum yang sama yang telah ditandatangani oleh kedua pihak, yaitu oleh pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama oleh Mbak Alvina Septiawati dan pihak kedua oleh Mbak Rara Maulida Syammi. Paling itu saja ya penjelasan dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, mungkin dari nantinya jika ada saran dan kritikan bisa nanti disampaikan pada sesi tanya jawab nanti. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.